Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil pengembangan dari analisis KOSP. Perkenalkan, nama saya Rizal Ranggi Putra dengan tim kelompok 10 dan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 056. Dengan saya Nandana Saputri dengan NIM 040. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakter peserta didik. Sekolah telah mengidentifikasi bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kita akan mengembangkan tentang, menurut kelompok kami, langkah ini sudah sangat baik karena menunjukkan bahwa sekolah sudah benar-benar menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, namun akan lebih baik jika hasil pemetaan karakteristik peserta didik disajikan dalam bentuk data atau grafik agar lebih mudah digunakan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan. Seluruh guru telah menyusun kualifikasi akademik minimal S1 dan sekolah juga menyediakan berbagai program pengembangan. Yang pertama, kompetensi seperti komunitas pembelajaran, terus ada supervisi akademis. Pengembangannya, menurut kelompok kami, program ini menunjukkan komitmen sekolah dan meningkatkan kualitas guru ke depannya. Pelatihan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan evaluasi hasil pelatihan agar dampaknya tetap. Terhadap pembelajaran dapat terlihat secara nyata. Untuk sarana dan prasarana, sekolah memiliki ruang kelas, laboratorium, komputer, kantin, dan fasilitas mendukung lainnya. Pengembangannya, hal ini menjadi nilai tambah karena menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi juga memiliki rencana untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir ada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Sekolah berada di wilayah yang berkembang sebagai kawasan industri dengan masyarakat yang beragam. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber daya kontekstual melalui proyek kunjungan edukatif. Pengembangannya, menurut kelompok kami, pemanfaatan potensi lingkungan sekitar membuat pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik dapat menghubungkan materi dan kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan sekolah. Di sini ada visi sekolah, yaitu mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global berdasarkan tingkat dan iptek. Jadi visi ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Selain itu, sekolah mempersiapkan siswa agar memiliki wawasan global tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian indikator visinya ada unggul dalam prestasi, inovasi pembelajaran, karakter, dan kegiatan keagamaan, dan terakhir kepedulian lingkungan. Selanjutnya misi. Dalam misi sekolah, yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah menetapkan 8 misi. Yang pertama ada menanamkan nilai agama dan budaya bangsa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif sesuai potensi peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi. Yang keempat, mengembangkan wawasan global. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif. Yang ketujuh, melestarikan seni dan budaya. Yang kedelapan, mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Jadi seluruh misi tersebut diwujudkan melalui program tahunan sekolah yang dievaluasi secara berkala sehingga pencapaiannya dapat diukur. Selanjutnya tujuan sekolah, yaitu tujuan sekolah merupakan implementasi nyata dari visi dan misi yang telah ditetapkan.
Jadi bahwa sekolah berfokus hanya kepada pembelajaran mendalam atau deep learning, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, yang keempat penguatan literasi dan numerasi, yang kelima kompetensi digital, yang keenam penguatan 8 dimensi profil lulusan. Jadi tujuan akhirnya itu melalui program tersebut diharapkan terwujud pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, guru yang profesional, peserta didik yang menguasai iptek sekolah yang unggul, sarana yang memadai, serta terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan partisipatif. Jadi kesimpulannya yaitu dari visi, misi, dan tujuan memberikan arah yang ingin dicapai. Misi menjadi langkah strategis untuk menjadi visi, sedangkan tujuan merupakan target yang dapat diukur melalui pelaksanaan berbagai program sekolah. Selanjutnya Selanjutnya ke bab 3 yaitu pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama intrakurikuler. Untuk di bagian intrakurikuler tidak perlu dikembangkan. Pada KSP telah dijelaskan bahwa pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan sesuai struktur kurikulum merdeka, meliputi mata pelajaran wajib, muatan lokal, serta menggunakan pendekatan deep learning dan project based learning atau PBL. Lanjut ke kokurikuler, proyek penguatan profil lulusan atau Pancasila. Ditambahkan setiap proyek dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan aksi, refleksi, dan publikasi hasil karya peserta didik. Hasil proyek didokumentasi dalam bentuk portofolio sebagai salah satu bentuk asesmen autentik untuk melihat perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Alasan pengembangan yaitu KOSP hanya menjelaskan tema proyek, belum dijelaskan alur pelaksanaan proyek. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Ditambahkan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setiap semester melalui penilaian partisipasi, perkembangan keterampilan peserta didik, prestasi peserta didik, dan hasil refleksi pembina. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan program ekstrakurikuler pada tahun pelajaran berikutnya. Alasan pengembangan yaitu KSP belum menjelaskan mekanisme evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, muatan lokal. Pengembangannya yaitu muatan lokal diintegrasikan dengan potensi daerah Kabupaten Gresik melalui kegiatan pembelajaran konstekstual, pengenalan budaya lokal, pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan perkembangan teknologi. Mata pelajaran kecerdasan artifisial diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah, literasi digital, serta penggunaan teknologi secara etis sesuai karakteristik peserta didik sekolah dasar. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.